Nah, supaya berhasil nih, etika pariwisata di tengah pandemi itu seperti apa? Mungkin dari pelaku usahanya dulu. Saya ke Gus Agung. Gus, bagaimana kemudian Gus Agung bisa memastikan bahwa semua objek wisata, pelaku usaha di sana itu benar-benar ketat? Jangan ketat kalau ada petugas aja. Ini bagaimana? Ya itu Mbak, challenge-nya di situ. Jadi memang kita di pengusaha ini kan ingin buru-buru ya, ingin buka. Jadi saran kami memang harus bekerja sama dengan satgas sekitar tempat, misalnya satu mall itu bekerja sama erat dengan satgas sekitar tempat. Dan yang kedua itu saat ini tracingnya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu yang bisa kita ingin capai ya, yang dua hal itu. Terbukti kemarin itu di mall beberapa memang kedapatan bahwa orang yang OTG berusaha masuk Mbak ke beberapa mall karena di situ kelihatan dia itu warnanya hitam atau merah gitu. Jadi kan orang yang seperti aplikasi itu merah sama hitam nggak boleh masuk mall. Nah di situ ketahuan bahwa orang itu berusaha masuk. Bayangkan saja kalau itu kita buka tapi tidak ada semacam filter. Nah ini sangat berbahaya banget. Ini kita lagi uji coba, masih ada kekurangannya, jadi kita akan lihat ini baru berapa minggu ya efektifnya, mudah-mudahan ini biar kita pelajari. Gus, tapi untuk di Bali sendiri, Gus yakin dan memastikan bahwa semua pelaku usaha di sana paham betul dengan prokes, ini bagaimana? Sangat Pak, kita ngerti lah, ini istilahnya our wallet gitu, jadi kita harus jaga. Di Bali sendiri sih sebenarnya sangat ketat ya, sangat ketat kita dibandingkan daerah lain. Hanya beberapa tempat saja yang tadi itu memang sedikit agak terbuka ya. Baik. Itu sebenarnya ada anomali sedikit dengan naiknya kasus ini, tapi kita akan pemerintah segera bereskan Pemprov Bali. Sekarang saya ke Pak Sapta Nirwandar. Pak, apa yang bisa Bapak himbau dan sampaikan kepada masyarakat yang supaya ketat kalau mau berwisata? Intinya semangatnya datang selamat, pulangnya juga harus selamat dan sehat. Ini bagaimana Pak? Prokesnya harus ketat. Ya, menurut saya sih itu sudah dari awal kan kelemahan kita itu adalah disiplin. Nah itu yang, dan juga masyarakat lain juga banyak di tempat lain juga tidak disiplin. Masyarakat kita juga itu yang menjadi kelemahan. Oleh karena itu menurut saya ya itu yang diperketat kesadaran masyarakat untuk disiplin itu yang harus tinggi juga. Karena pariwisata ini kebutuhan. Jadi nggak bisa dihindari seperti juga teman-teman bilang tadi. Nah, tetapi juga kalau kita mau berwisata tapi juga mau selamat, ya mau nggak mau ada trade off, harus ada disiplin. Nah ini yang perlu terus digemborkan, diinformasikan, diingatkan. Karena masyarakat kita itu gampang lupa, termasuk juga teman-teman pemegang kebijakan ya, pemerintah dan juga pelaku bisnis juga cepat lupa gitu. Jadi nah kalau kita harus ingatkan terus betapa ruginya dan bahayanya kalau kita balik lagi ke situasi yang sebelum saat ini. Ini kan semua orang susah jadinya. Oleh karena itu masyarakat harus sadar bahwa dia kalau mau berwisata menggunakan prokes. Ya tadi kan katakan ya kalau kami ini masyarakat olahraga di sini ya di tenis ini sudah hampir 2 tahun ya alhamdulillah nggak ada apa-apa karena kita betul-betul sadar ini kan katanya habis main yang megang bola kiri dibersihkan dan seterusnya ya aman juga gitu ya. Nah ini juga masyarakat seperti itu, kalau dia mau berwisata ke tempat objek wisata dia harus jaga jarak, dia harus juga menggunakan masker, dia cuci tangan dan juga para pelakunya harus mengingatkan, jadi jangan pelakunya juga abai. Jadi kalau ada yang seperti itu harus diingatkan gitu. Nah di samping petugas, kalau petugas kan berapa banyak gitu, tapi kalau masyarakatnya sudah disiplin tinggi, pelaku bisnis juga disiplin tinggi, ya pemerintah tentunya mengawasi. Menurut saya itu Mbak Caca. Jadi itu yang paling utama dan mudah-mudahan ini kan golden time buat kita untuk recovery. Dan saya sendiri sebagai ITF ya Indonesia Tourism Forum akan menggelar acara besar-besaran nanti untuk Global Tourism Forum di Jakarta dengan hybrid. Mudah-mudahan ini juga menjadi tanda kebangkitan pariwisata Indonesia. Ya, mungkin saya ke Mas Hermawan ya, karena memang minimnya petugas yang bisa mengawasi, ya petugas objek wisata, petugas pelaku usaha juga. Boleh nggak ya mungkin sesama masyarakat saling mengingatkan, tapi bentar, mau nggak kadang-kadang kita tegur, dipakai masker ya Mas, berantem lagi nanti karena tersinggung. Ini bagaimana supaya kita
nggak apa-apa juga kalau ditegur orang. Iya, Mas makanya Hermawan. tadi seperti yang Mbak Caca bilang, jangan sampai pergi aman pulang bawa penyakit. Jadi kesadaran ini menjadi penting. Jadi kalau ada masyarakat kita yang terpaksa ingin untuk berwisata karena udah jenuh sekian lama, pertama perhatikan vitalitas diri sendiri dan keluarga. Apakah dalam keadaan fit, tidak penyakit, tidak dalam keadaan yang lemah, itu harus dipastikan. Yang kedua, pastikan sudah divaksin. Karena pada akhirnya semua tempat pariwisata sekarang menggunakan platform Peduli Lindungi. Ya. Salah satu bagian dari screening apakah sudah divaksin atau tidak. Nah, yang ketiga berkaitan dengan transportasi dan akomodasi. Jangan sampai kita mempersiapkan diri sudah bagus, tempat tujuan providernya bagus dalam protokol kesehatan, tetapi kita abai selama proses transportasi, menggunakan akses layanan publik dan seterusnya yang tidak higien, yang tidak bersih dan seterusnya. Ini dari segi masyarakat. Tetapi yang menjadi penting juga saya pikir dari segi pengelola ya, di mana tempat-tempat pariwisata ini pertama harus melihat zonasi. Kalau PPKM-nya masih 4, masih 3 ya jangan coba-coba, karena instruksi Menteri Dalam Negeri juga memang melihat pada level 2 lah yang mungkin dilakukan relaksasi. Yang kedua, melihat bagaimana di dalam pengelola itu sendiri sudah ada Satgas Covid yang setiap waktu mengawasi, monitoring dan evaluasi proses termasuk volume dari kunjungan yang mungkin didatangi oleh para wisatawan. Yang terakhir saya pikir yang paling penting bahwa wisata ini adalah kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer. Paling sebagian orang mungkin pada level sekunder. Karena tersier, maka kesabaran itu lebih baik di saat pandemi COVID belum betul-betul terkendali di dunia dan juga di Indonesia. Jadi kesadaran, kesabaran dan daya tahan kita untuk sedikit kita lihat upaya yang sudah dilakukan pemerintah sampai betul-betul di bawah indikator epidemiologi yang menjadi indikator WHO, baru kita katakan termitigasi resikonya dengan baik. Saat itulah relaksasi pariwisata menjadi lebih mungkin. Dan pariwisata tertutup tentu saja belum bisa kita kategorikan ya. Terbuka atau outdoor masih lebih dimungkinkan ketimbang indoor saat ini. Baik, terima kasih Mas Hermawan, terima kasih Pak Sapta Nirwanda, dan terima kasih juga kepada Gus Agung. Kita mungkin bisa menghimbau kepada masyarakat, jika Anda yakin bahwa akan dengan prokes ketat di tempat objek wisata, monggo, silahkan untuk berwisata. Tapi kalau memang tidak yakin bahwa Anda akan prokesnya ketat, mendingan nggak usah, karena akan menjadi bumerang untuk wilayah tersebut dan juga untuk objek wisata tersebut. Dan akhir kata saya Caca Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sudah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Hermawan, terima kasih sekali lagi, dan tetap patuhi protokol kesehatan, ingat pesan Ibu, dan pastinya segera vaksin untuk dukung vaksinasi nasional. Saya Caca Anissa, selamat malam, sampai jumpa.